Ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Cahaya Batin. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap kita akan membahas bahwa pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara dalam mengenal aksara Jawa adalah dialog kita di dalam pertemuan yang selalu ingin kita bahas hari per hari. Dan kali ini pemirsa Cahaya Batin, dalam pintu gerbang kesadaran bangsa mengenal aksara Jawa, kita sudah di aksara 25 dalam kilas balik, karena aksara Jawa 20, kita kembali mengenalkan aksara Jawa dari aksara ngo, to, bo, go, mo. Nah, mo inilah yang sebenarnya menjadi pembahasan hari ini, madep mantep marang Gusti. Dan hari ini saya bersama dengan rekan saya, narasumber yang tidak asing lagi, yang selalu setia, punya waktu dengan saya untuk bersama-sama dengan kita di dalam diskusi Cahaya Batin. Kita bersama Mas Anwar. Mas Anwar, rahayu. 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 Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nah, di dalam pembahasan Cahaya Batin kali ini sengaja kami ada di kawasan Komplek Taman Budaya Genteng Kali, karena ada tempat yang mungkin lebih nyaman, kita bisa on the spot di mana-mana. Nah, Cahaya Batin hari ini, Mas Anwar, kalau kemarin kita sudah membahas aksara 20, kita kembali lagi kilas balik ya aksara ke 5 dari belakang, yaitu mo, madep, mantep, marang Gusti. Masih ingat Kang Mas Anwar tentang aksaranya? Kita tulis dulu sebelum kita bahas tentang kalau Mas Anwar sudah paham. Pemirsa, kita akan tulis dulu aksaranya. Biasa tinta stempel selalu agak ngadat. Mas Anwar, nah inilah aksara. Kalau menurut Mas Anwar, aksara ini adalah aksara yang kalau di dalam tulisan kita, kalau ditulis dari aksara 20, ini adalah aksara yang ke 16, 17, 18, 19, 20, ini adalah aksara yang ke 16. Mas Anwar, kalau kita membicarakan filsafat dulu nanti, kita membahas tentang filsafat, karena agak lama kita streaming kali ini lama, jadi akan kita bisa berbincang agak lama, Mas Anwar. Bagaimana kita mengenalkan madep, mantep, dan mengenal Gusti kita? Sebenarnya bagaimana pola yang harus kita lakukan? Ya memang banyak orderan kalau sudah split terus ini, Mas Anwar. Mau nggak Mas Anwar? Sugeng dalu, para pamirsa. Saya coba berbagi pengetahuan mengenai madep, mantep, marang Gusti. Mantep, marang Gusti. Yang mana arti makna filosofi dari huruf Jawa, aksara Jawa mo, yang kita mulai dari angka ke-20 balik kembali. Jadi ono cara kok dibaca terbalik ini. Iya, ngoto bogomo. Jadi dari ngoto bogomo. Ini kalau di di aksara kita sudah di aksara ke-25. 25. Madep marang Gusti, atau kalau saya secara pribadi mengartikan madep mandito. Nggih. Madep mandito.
karena saya biasa berbicara pengetahuan yang Jawa. Nggih. Jadi madhep mandito itu adalah salah satu bentuk ibadah atau bentuk bakti seorang manusia kepada Sang Pencipta. Nggih. Yang mana dalam arti yang sebenarnya. Jadi cara ibadah kita atau madhepnya kita itu tidak hanya sekedar raga kita yang dihadapkan kepada Sang Pencipta dalam arti ibadah dohir atau jasmani. Ibadah sejati itu ya ibadah lahir batin. Jadi ibadah madhep lahir batin antara jiwa dan raga. Antara raga lan sukma iku madhep marang Gusti sing jumeneng ana ning ati. Kiblate kuwi ana ning ati lewat rasa. Jadi ngadep ngalor, ngidul, ngulon, ngetan atau timur, barat, utara dan selatan itu terserah. Iya. Karena pada dasarnya kalau dalam Islam mungkin ada Baitullah, Baital atau rumah Allah. Jawa juga ada, yaitu di dalam hati kita. Karena hati selalu suci. Tidak ada hati yang tidak suci karena hati adalah perwujudan Gusti Maha Suci. Jadi ngoten. Kita ini di dalam tadi disampaikan Mas Anwar, kalau di dalam aksara 20 ini adalah aksara yang ke-16. Kita tulis ya Mas Anwar ya. 16. Kalau di dalam kebalikan dari Ngoto Bogomo ini adalah aksara yang ke-25. Pemirsa, saya sapa dulu. Ini ada dari Mas Aldi Indra. Rahayu Mas Aldi. Rahayu Mas Aldi. Ini ada Jagat Ngadianto, nggih. Rahayu Mas Jagat. Nggih. Nah, ada Mas Saiful Anam. Rahayu Mas Saiful Anam. Terima kasih atas kebersamaannya. Ada saudara saya dari Kertabumi Official. Ini dari sahabat saudara dulur tretan-tretan Pura Kertabumi. Terus Cak Monyong gali selalu kebudayaan Jawa. Inggih. Terima kasih teman-teman. Ada di sana ada Mas Febri, ada Mas Pujo, ada Cak Dul, Mator Sekelangkong. Terima kasih Mator Sekelangkong, Tantretan Pura Kertabumi Gresik. Ada Mas Dodi dari Bandung. Dari Bandung. Yang mana? Mas Dodi itu. Oh, Mas Dodi Ermawan, Rahayu, Mas Taufik, Mas Anwar. Oh, dari Bandung. Ya, dari Bandung. Dari Bandung Mas Dodi. Terima kasih dari Bandung. Luar biasa. Nggih. Membahas tadi di dalam pengertian aksara mo madhep mantep marang Gusti dalam tulisan yang disampaikan dalam kitab Aji Saka adalah aksara yang ke-16, tapi kita akan baca dari Ngoto Bogomo, berarti kembali nanti kita akan bertemu dengan aksara kebalikannya 40, yaitu aksara yang ke 25. Nah, kita berkali-kali menyampaikan, saya mohon kepada pemerintah sebenarnya bahwa kita bangga menjadi bangsa Nusantara jika kita melihat negara-negara lain seperti di Cina, huruf Mandarin lebih dominan di Cina dan ditulis di plakat-plakat jalan, di plakat-plakat rumah, di plakat-plakat toko. Bahkan di Thailand juga sama, banyak sekali tulisan orang-orang Tagalog dengan huruf Tagalog, Mas Anwar. Di Jepang, mohon maaf ini katakana, ya bahasanya katakana hiragana, yang benar nanti apa, tapi tulisannya semuanya orang-orang Jepang menggunakan huruf-huruf mereka, Mas Anwar. Arab juga sama, ketika saya ke Timur Tengah,
pada waktu itu dengan keluarga semuanya 5 orang, juga semua selamat datang pun semuanya menggunakan huruf Arab. Nah, jika di Indonesia kita mengenal aksara Jawa saja 20, nanti Kawi itu 25, ditambah dengan Palawa 33, lalu ditambah dengan Sansekerta 20, betapa luar biasanya tanah Nusantara kita itu dengan kekayaan karya tulis yang di batu, yang di lontar, ini masih di Jawa saja. Masih di Jawa. Belum kita ngomong Kaganga Sunda. Kaganga Sunda ini luar biasa, 18 sampai tersebar ke daerah Papua. Saya melihat masih hurufnya Kaganga. Belum lagi Lontara dari Bugis, lontar. Lalu juga huruf Abu Gida Batak yang dibagi dengan Pakpak, Simalungun, Mandailing, lalu Toba, Karo. Bagaimana luar biasanya Indonesia, Mas Anwar ya. Jadi saya titip kepada pemerintah Indonesia, mungkin lewat Menteri Kebudayaan dan Ristek. Nah, sekarang ada riset dan teknologi. Nah, mohon nanti bagaimana kita sebagai bangsa Nusantara itu betul-betul melihat bahwasanya Indonesia ini kaya dengan ilmu pengetahuan jika ditulis dalam aksara Jawa. Mas Anwar, saya kembali kepada Mas Anwar. Ini banyak sekali teman-teman, ada Sadari Dewi, Nyimak Rahayu, Mbak Sadari Dewi. Sadari Rahayu. Nggih. Terima kasih, masih banyak yang mungkin karena kita sudah agak matanya sudah niki pun harus pakai kacamata. Tapi karena ini mulai dari awal kita belajar ya nggak apa-apa. Mas Anwar, kembali lagi kepada kalau sumpama tulisan-tulisan aksara Jawa ini ditulis dalam bentuk huruf Jawa, ditulis di rumah-rumah, ditulis dalam kitab-kitab sekarang, apakah menurut sampean itu banyak anggapan bahwa ini ketinggalan atau kita sudah melupakan sih? Wong Jawa ojo nganti lali Jawane, apakah kita memang sudah begitu pada masa sekarang? Menurut pendapat saya memang kita sudah ketinggalan. Ya. Walaupun dalam kisah Nusantara Jaya sangat luar biasa. Nusantara itu punya peradaban tinggi, luhur, dan hingga saat ini mungkin masih diteliti dari mana kemampuan masyarakat Nusantara itu bisa seperti demikian. Dengan adanya candi, dengan adanya pusaka keris, dengan adanya peninggalan situs-situs, untuk memulai menjadikan bangsa Indonesia yang Nusantara, atau yang menghargai jati diri bangsanya, memang sangat perlu bila huruf atau dikatakan muatan lokal ya dalam konteks umum itu bisa dihidupkan kembali dalam kurikulum pendidikan. Mungkin tidak hanya sampai SMP yang saya dulu pernah tahu. Saya SMP tahun berapa Mas Anwar? Saya SMP umur dulu. Umur berapa saya ya? Terakhir 88 saya SMP. Saya akan tulis umur. Pemirsa, saya coba akan menulis kalimat saja, umur teko moro. Umur berapa Mas? Umur ya mulai SD hingga SMP kita mendapat pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah sampai SMP? Sampai SMP kelas 3. Jadi kelas 3. Tahun 1988. 1988. Jadi pada usia maksimal 16 tahun kalau tidak salah. Oh, 16 tahun. 16 tahun masih menerima pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah. Mas Anwar di tahun umur 16 tahun, tahun 1988 masih mengenal dan menerima pelajaran aksara Jawa. Terus Mas Anwar? Hingga saya masuk ke SMA atau sekarang SMU itu sudah tidak ada, seingat saya.
Dulu SMU-nya di mana waktu itu? SMU saya Taman Siswa. Masih ada taman siswa ya? Masih ada. Mungkin bisa diceritakan apa hal yang lebih spesifik pembelajaran tentang di situ? Taman Siswa itu sebuah proses pendidikan yang dimulai dari pendirinya Ki Hajar Dewantara yang bermula dari perkumpulan kebatinan Selasa Kliwon. Perkumpulan Kebatinan Selasa Kliwon. Kenapa harus namanya Selasa Kliwon ya? Saya juga kurang paham mengenai harinya itu. Iya. Pada hari Selasa Kliwon itu ada kesakralan. Mungkin kata orang Jawa ada Anggoro Kasih. Anggoro Kasih, Jadi Selasa Sloso Kliwon, kalau tidak Kliwon. salah itu Anggoro Sloso Kliwon. Itu biasanya kan ada angkanya, Sloso, Piriro, Kliwon itu, berapa? Kalau Kliwon 8. Kliwon 8. Selasa itu 5 kalau tidak salah Selasa. 4 apa 5 ya? 4 Mas. 4, Ya. oke. Jadi 12. 12 itu berarti Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Gitu ya, luar biasa ya. Pemirsa, 12 Anggoro Kasih. Ini belajar, kita sama-sama belajar. Saya sebenarnya malu, apa lupa atau canggung karena saya sebenarnya lebih banyak sebagai orang Madura sebenarnya yang kepingin belajar juga tentang hal tersebut karena ini perintah dari kebudayaan. Anggoro Kasih. Ini jika ada yang punya angka 12, nah ini angka yang luar biasa Anggoro Kasih. Terus Mas Anwar. Setelah bermula dari perkumpulan kebatinan Selasa Kliwon itu putra terbaik bangsa Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya mendirikan suatu yayasan pendidikan nasional pertama kali yang pada saat itu ada pendidikan yang disediakan oleh Belanda, HCOS atau apapun namanya. Jadi di sanalah berawal berdirinya Taman Siswa, yang mana pada konsep pendidikannya guru itu sifatnya sebagai pamomong. Jadi pamomong dalam pengertian Jawa itu membina lahir juga batinnya. Tidak hanya dipandaikan secara akal, pikiran, tapi kebudayaan, tata krama, masalah kejiwaan. Jadi pelajarannya tidak hanya dari pelajaran kepandaian juga, kepandaian aja, tapi ada pelajaran yang tata krama, batin, budaya itu diajarkan pada awal berdirinya Taman Siswa. Bahkan dalam sekolahan saya di Taman Siswa itu ada pelajaran yang namanya ketaman siswaan dan tidak ada di tempat pendidikan lain kecuali di Taman Siswa. Ketaman Siswa. Kita sapa lagi Mas Anwar, ada Sadari, Pak Sadari, ya Pak Sadari. Atau Sadari dari Nyimak Rahayu, nggih Rahayu Sukardi. Oh nggih, ini ada contekan. Ada Sasazen Rahayu Romoku. Oh nggih, ini Rahayu Om Taufik, ini ibu apa anak ini nggih Mbak Sasa. Ada Mas Rokil putra, mantap injih. Ini Pak Sukardi. Oh Pak Sukardi dari Bongso Kulon. Rahayu Mas Taufik, Mas Taufik Monyong, Mas Anwar, terus digali aksara Jawa supaya anak cucu lebih mengenal lebih dalam. Kami Cak Kardi Galeri Frame Boss semangat mendukung. Nggih, semoga saudara-saudara di Bongso Kulon, Pura Kertabuana, Frame Boss Juragan Pigora, nggih, Juragan Pigora ini lancar terus, nggih. Terima kasih. Adalah Mas, nggih, Mas Rokil sudah. Pemirsa Cahaya Batin, dalam diskusi kita bahwa mengungkap tentang aksara Jawa tidak hanya sekedar dasar mengenal dan membacanya saja, tapi sebenarnya adalah memahami nilai-nilai filsafat yang disampaikan oleh leluhur
baik itu diajarkan oleh Mbah Semar, Sabdo Palon, Syekh Subakir, Aji Saka, Joyoboyo, bahkan para raja Nusantara masih memegang nilai-nilai filsafat aksara Jawa. Nah, apakah kita layak meninggalkan ajaran leluhur yang sampai sekarang ini tidak ada satupun anak bangsa yang bisa menyamai keluar biasaan ketika melihat bangsa leluhur menciptakan Borobudur, Prambanan, candi, patirtan, sumber air minum, bendungan seperti di Jolotundo, di gunung-gunung seluruh yang ada di Penanggungan, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, Kerajaan Mataram, Kerajaan ini cukup luar biasa. Mas Anwar, saya kembali kepada melihat nilai-nilai kebangkitan kesadaran dibalik kepada kejayaan bangsa Nusantara di dahulu kala. Sebenarnya apakah berbeda dengan penghadapan kita hari ini dengan para leluhur orang-orang sepuh kita sebelumnya? Perbedaannya sih ada, mungkin pengetahuannya masyarakat sekarang juga berpengetahuan, pemimpin-pemimpin kita semua berpengetahuan. Mungkin cara penggalian keimanan atau keagamaannya yang mungkin berbeda, atau penghargaannya terhadap leluhur yang mungkin berbeda. Salah satu contoh dengan tidak berkembangnya aksara Jawa sendiri di Pulau Jawa, atau aksara apa lainnya di tempat-tempat lain yang punya Nusantara kaya, Mas Tom. Iya. Tidak hanya aksara Jawa, tadi ada apa? Lontara, Bugis, Kaganga Sunda, Abu Gidabata, dan banyak lagi. Ada leluhur kita Iban Dayak, masih banyak. Iya, Incung, Jambi, wah banyak sekali Mas Anwar. Kalau itu digali dari setiap daerah atau setiap anak bangsa yang berdiri di wilayahnya masing-masing, kita akan menjadi bangsa yang luar biasa. Kalaupun kita maju, tidak mungkin bangsa lain bisa tahu untuk mencontek kalau kita memakai huruf-huruf yang kita sendiri pelajari secara pribadi. Tidak segampang itu. Iya. Dengan misalnya peraturan politik atau seperti intelijen atau BIN, kalau pakai huruf-huruf seperti ini, kalau bukan orang Jawa sendiri kan nggak tahu. Nggak bisa baca. Iya. Kita aja yang orang Jawa masih perlu belajar lagi. Saya juga belajar karena ini. Karena sudah lama tidak belajar. Pas dari sekolah SMP, semua itu sepertinya hilang. Iya. Cuma karena pernah diajar, kita mengulang, nggak terlalu lama sudah bisa untuk mengenal kembali dan ingat kembali dari aksaranya. Belum lagi makna filosofinya yang bila disatukan akan terjadi seperti alam semesta yang ada dalam tiap tubuh manusia. Itu yang luar biasa. Tidak semua huruf itu bisa diartikan dengan kata-kata biasa atau sebagai pengantar komunikasi, tapi juga pengantar komunikasi dengan Sang Pencipta sebenarnya. Mungkin jadi lebih seperti itu ya. Jadi aksara ini adalah menurut Mas Anwar adalah bahasa pengantar yang disampaikan oleh leluhur sebagai aksara penyampai kepada Sang Pencipta. Jadi mau dalam kalimat yang diartikan sebagai madep mantep marang Gusti, ini adalah sebagai tetenger penanda pangiling bahwa kita mengenal kepada Sang Maha Kuasa, Allah itu sendiri yang menciptakan kita, Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Luhur. Ini adalah salah satu yang paling utama di dalam kita untuk menghadap kepadanya. Jadi kita ini memang selalu diingatkan untuk menghadap kepada Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Luhur. Allah itu sendirilah dalam sebutan dalam kesetiap hariannya untuk semua kawan-kawan. Mas Anwar, ada lagi ini yang menyapa kita. Kalau ini karena sudah agak jauh sekali kontrolnya. Ini ada Kelawu Ampuh,
Wonogiri hadir, rahayu Mas Rahayu, Taufik, nggih, rahayu Kelawu Ampuh dari Wonogiri. Lalu Mas Sugiharto, nggih, matur nuwun Mas Sugiharto, Mas rahayu rahayu. Semoga kita setiap hari di dalam penyampaian tentang pintu kesadaran bangsa Nusantara mengenal aksara Jawa, betul-betul kita ini mampu mencongkel dalam sebuah kedalaman pemahaman, mampu untuk melihat tentang masalah makna filsafat yang ada di dalam nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan oleh leluhur bangsa kita. Pemirsa Cahaya Batin, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin sangat banyak yang monitor tapi masih belum berani komen. Belum berani komen. Silahkan menyampaikan, mungkin ada keluh kesah, ada sebuah permintaan-permintaan. Kita sama-sama belajar dengan aksara Jawa. Dari ini nanti akan kita tulis Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koroconoko. Kembali ketika sudah ko, baru kita akan belajar kita huruf Kawi, baru kita akan belajar huruf Palawa, baru kita akan belajar huruf Sansekerta, belajar lagi Hana Caraka Madura, Kaganga Sunda, Abugida Batak, Lontar, dan selanjutnya dan selanjutnya. Pemirsa Cahaya Batin, sungguh cukup luar biasa diskusi kita di dalam memahami ajaran leluhur, di dalam nilai-nilai filsafat Jawa yang mungkin anak-anak kita, anak-anak cucu kita perlu untuk diajarkan nilai-nilai tersebut, sehingga ketika dia menjadi duta wisata, duta budaya ke negara-negara di luar Indonesia, mereka akan tercengang melihat banyaknya tulisan yang mungkin tidak akan sama dengan seluruh bangsa di dunia, karena di Nusantara ini berserakan nilai-nilai luhur, huruf dan aksara yang tidak lagi dipelajari oleh bangsa kita. Negara kita juga harusnya hadir, negara kita harus hadir di dalam mengajarkan aksara Jawa, aksara-aksara Nusantara pada saat ini. Mas Anwar, monggo, mau ditambahi sebagai pesan kepada pemerintah, pesan kepada pemangku kebijakan, pesan kepada para pepunden, para pini sepuh, para kiai, para pengampuh, para penjaga punden atau penjaga kebudayaan, namanya Pak Punden. Salam rahayu, mungkin sebagai wacana atau sebagai masukan juga. Saya harap pemerintah memberikan tambahan pendidikan bahasa daerah kepada siswa-siswa yang ada di pendidikan SD, SMP hingga SMA, ditambah pada punden atau pada tempat-tempat ibadah, pura, wihara, disertakan tulisan aksara daerahnya masing-masing. Karena saya berada di Jawa, mungkin punden atau pura atau wihara atasnya dikasih tulisan Jawa yang artinya diterangkan di bawahnya sebagai edukasi, juga sebagai bentuk peduli bahwa Jawa itu adalah bangsa yang luhur, bangsa yang besar. Demikian Mas Taufik. Terima kasih Mas Anwar. Ini panembahan betul yang setia dan punya waktu sama kita. Mas Anwar ini selalu meluangkan waktu jika kita memang untuk mengajarkan aksara Jawa. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara untuk mengajarkan aksara Jawa luar biasa. Hari ini sudah sampai ke aksara Mo, madep mantep marang Gusti, aksara ke-16 kalau dari atas, kalau dari bawah kita ke aksara 25. Semoga pembelajaran kita bersama, kami, saya, Mas Anwar, Taufik Monyong, sama-sama belajar untuk kembali mengenal aksara Jawa. Kami mohon negara hadir, sekali lagi negara hadir di dalam proses pembelajaran untuk mengajarkan anak cucu bangsa kita agar apa yang disampaikan wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Demikian diskusi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun.
Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu.